dunia. Seperti biasa, kajian kita akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Yang kedua yaitu seperti biasa tanya diskusi. Mungkin untuk mempersingkat guru kita Ustadz Irfan bin Usman Hafizullah. Assalamualaikum. Suaranya bisa diterima dengan jelas sama teman-teman yang ikut? Alhamdulillah dengan Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Jalla wa ala limpahkan kepada kita, dan kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya hingga yang setia di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan melanjutkan dari pembahasan kita masih bersama Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu. Dan kita akan masuk kepada adab yang keenam, adab penuntut ilmu bagi dirinya sendiri, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu adab yang keenam yang kita berikan judul di pertemuan kita kali ini, yaitu minimalis terhadap dunia. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Insyaallah langsung saja kita akan mulai dari materi kita, apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar di sini, dan akan kita tambahkan dari beberapa penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari syarah yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Al-Firdaus hafizahullah untuk membimbing kita bersama-sama dari pembahasan atau materi yang akan kita sampaikan, yakni yang berhubungan tentang masalah qanaah dan zuhud. Ya, yang berhubungan tentang masalah qanaah dan zuhud. Sebagaimana di beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, baik dari
meyakini bahwasanya ilmu itu adalah ibadah, ya, ilmu itu adalah ibadah, dan menanamkan rasa khasyah atau takut kepada Allah, mendawamkan muraqabah. Ini sebagaimana pembahasan-pembahasan kita di 5 pertemuan sebelumnya. Dan untuk itu kita akan masuk kepada teman-teman sekalian, yakni yang keenam, ya, dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu yang berhubungan tentang masalah qanaah dan zuhud. Maka saya persilakan kepada Al-Ah Firdaus untuk memulainya. Falyatafaddal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid rahimahullah ta'ala, as-sadis al-qana'ah waz-zahadah. At-tahalli bil qana'ati waz-zahadati wa haqiqatu zuhud az-zuhdu bil harami wal ibti'adu anil himahu bil kaffi anil mushtabihat wa anit tatallu'i ila ma fi aidin nas. Nah, jazakumullah khairan kepada Al-Ah Firdaus yang telah membuka pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yaitu dari adab yang keenam penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu al-qanaatu waz-zahadah, ya, qanaah dan zuhud. Kemudian teman-teman sekalian rahimakumullah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kembali kepada kita untuk seorang penuntut ilmu hendaknya dia menghiasi dirinya dengan qanaah dan zuhud. Seorang penuntut ilmu patut baginya untuk menghiasi dirinya dengan qanaah dan zuhud. At-tahalli bil qanaati waz zahadah. Seorang penuntut ilmu harus punya sikap qanaah dan sikap zuhud. Ya, jadi kita sebagai penuntut ilmu harus ada qanaah dan harus ada zuhud. Dan kemudian beliau sampaikan dari hakikatuz zuhdi, hakikat, ya, dari zuhud tersebut. Hakikat dari zuhud tersebut, yakni kata beliau rahimahullahu ta'ala, zuhud adalah az-zuhdu bil harami, ya, zuhud dari perkara yang haram. Zuhud dari perkara yang haram, dan kita akan nanti sebutkan apa yang dimaksud dengan zuhud tersebut. Dan kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, az-zuhdu bil harami wal ibti'adu an himah, dan zuhud yakni menjauhi, ya, diri tersebut dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang kepada keharaman tadi, bil kaffi anil mushtabihat, dan juga menahan diri tersebut dari sesuatu yang masih syubhat, wa anit tatallu'i ila ma fi aidin nas, dan juga zuhud itu enggak ngelihat, ngintip, ya, kalau bahasa kita sekarang mungkin stalk ya, gitu, ngintip terhadap apa yang ada pada diri orang lain. Ya, mungkin bahasa kita sekarang di media sosial, seorang itu ngelihat apa yang diposting oleh saudaranya, temannya, atau story-nya apa segala macamnya. Zuhud itu tahan kita semua, nggak jadi orang pecicilan seperti itu. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita lihat dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, bahwasanya kata Syekh Utsaimin ini adalah ibarat allati tutlaqu anis salafi yuriduna biha tawadhu. Sifat qanaah ini adalah sifat yang ada pada diri penuntut ilmu, harus ada pada diri seorang penuntut ilmu, yang mana sifat ini juga, ya, itu yang akan membuat seorang mempunyai rasa atau sikap tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mempunyai sikap tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
qanaah dan zuhud di sini, ya, afwan, mungkin teman-teman bisa scroll lagi mungkin di bawah, ya, dari materi atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tersebut, bahwasanya qanaah dan zuhud di antara perhiasan yang harus ada pada seorang penuntut ilmu, ya, ketika Syekh Bakar rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya zuhud itu adalah seorang menjauhi dari yang haram, menjauhi dari sesuatu yang syubhat, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan bahwasanya antara zuhud yang dimaksudkan di sini yaitu seperti seorang yang disebutkan dalam bahasa istilah lainnya adalah wara, ya, wara dan zuhud. Akan tetapi zuhud itu lebih tingkatannya daripada wara, karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wara itu adalah meninggalkan semua perkara yang bisa merugikan akhirat dari seorang hamba. Adapun zuhud yaitu meninggalkan dari apa yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Yang mana keduanya dari zuhud dan wara tersebut ada perbedaan, ya, yakni pada sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak merugikan, ya, dan wara tidak menjauhi perkara tersebut, hal tersebut. Adapun zuhud akan menghindari dan meninggalkannya, ya, karena inilah yang diharapkan dari seorang hamba tersebut, dari seorang penuntut ilmu tadi, untuk mendapatkan apa dari kebaikan kehidupan akhiratnya tadi. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, ketika kita telusuri dari penjelasan para ulama tentang makna dari zuhud itu tersendiri, ada sebuah penjelasan yang luar biasa dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tak kala perkataan beliau ini disampaikan oleh murid beliau yang kita terkenal juga, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Ibn Taimiyah menyampaikan bahwasanya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirati, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, meninggalkan sesuatu yang tidak ada bermanfaatnya untuk kehidupan akhirat. Dan Ibnu Taimiyah juga menyampaikan makna wara sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tarku ma takhafu dararuhu fil akhirati, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan akhirat. Ini makna yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala definisi terbaik, ya, definisi terbaik min ahsani ma qila fi zuhdi wal wara'i wa ajma'uha, ya, yang mana dikumpulkan makna zuhud dan wara' dalam perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari makna tersebut. Dan kemudian kita lanjutkan ke matan selanjutnya. Saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk melanjutkannya. Falyatafaddal. Qala musannif wa yu'thar anil imam Syafi'i rahimahullah law awsa insanun li'aqalin nasi surifa ila zuhad. Wa an Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahullah lamma qila lah ala tusannifu kitaban fi zuhud ya'ni az-zahidu man yataharrazu 'ani syubhat wal makruhat fit tijarat wa kadzalika fi sa'iril muamalati wal hiraf alaihi falyakun mu'tadilan fi ma'ashihi bima la yushinuhu bihaythu yasunu nafsah wa man ya'ul wa la yaridu mawatina dhillah wal hun. Wa kana syekhuna Muhammad al-Amin al-Shankiti al-mutawaffa fi 17 min asy-syahri tsani 'ashar min 'amin 93 wa 300 wal alaf hijriyah rahimallahu ta'ala mutaqallilan min ad-dunya wa qad syahadtuhu la ya'rifu fi'atil umlatil waraqiyah wa qad syafahani biqawli
laqad ji'tu minal bilad syinqit wa ma'i kanzun qalla an yujadu 'inda ahad wa huwa al-qana'ah walau aradtul manasiba la'araftu at-tariqa ilaiha walakinni la uthiru ad-dunya 'ala al-akhirah wala abdulul ilma linailil ma'arib ad-dunyawiyyah farahimallah rahmatan wasi'an amin. Nah, jazakumullah khairan kepada Al-Ahli Firdaus. Kemudian teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kita lanjut kepada yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala tentang makna dari zuhud dan qanaah sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya lau asa insanun, kalau manusia itu diwasiatkan untuk datang kepada orang yang zuhud, maka orang yang berakal maka akan disarankan untuk datang kepada orang yang zuhud. Kata Imam Syafi'i, kalau orang disarankan minta wasiat kepada orang yang paling berakal, maka datanglah kepada orang-orang yang zuhud. Nah, jamaah sekalian, teman-teman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian juga Syekh Bakar rahimahullah ta'ala menyebutkan atau menukilkan dari Muhammad bin Hasan al-Syaibani rahimahullah ta'ala, beliau sampaikan bahwa lamma qila lahu ala tusannifu kitaban, enggakkah engkau menulis dari buku atau kitab tentang masalah zuhud? Ya, tidakkah engkau menulis dari kitab atau buku tentang masalah zuhud? Maka akhirnya beliau menjawab, az-zahidu man yataharrazu an syubhati wal makruhati fit tijarati, yaitu aku udah nulis tapi buku mengenai jual beli. Ya, maksudnya adalah karena jual beli itu sangat ditekankan untuk menjauhi perkara-perkara yang makruh, yang syubhat dan semisalnya. Ya, dan dari segala macam perkara-perkara yang Islam ajarkan dari masalah fisa iril muamalati wal khirafi, kerjaan, profesi, dagang, niaga dan seterusnya. Dan kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka Syekh Bakar rahimahullah ta'ala melanjutkan, maka bagi penuntut ilmu, wajib bagi para penuntut ilmu untuk falyakun muta'addilan fi ma'asyihi bima la yushinu. Bagi penuntut ilmu itu harus hidup yang masuk di akal, yang seimbang, yang wajar. Ya, seorang penuntut ilmu harus hidup dengan cara yang wajar dan tidak dalam kondisi yang bisa menjatuhkan muru'ah atau martabat atau dirinya tersebut. Ya, yang mana dia harus yasunu nafsahu, dia bentengi dirinya, dia jaga dirinya, ya, agar tidak tergantung kepada orang lain, ya, atau menjadi tanggungannya tersebut. Dan juga seorang penuntut ilmu wala yaridu mawatina adzillati wal hun, jangan banyakkan, ya, menjadi kebiasaan duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di tempat yang di sana nggak dikenal sebagai tempatnya penuntut ilmu. Tentunya bukan mengharamkan ketika Anda mungkin duduk di kafe atau warung kopi, tapi sebagaimana kita tahu, kadang tempat tersebut bukanlah tempat bagi orang-orang yang ingin lebih mendalami agama Allah, ya, malah banyak tempat-tempat di sana tempat orang-orang yang kadang nggak jelas, gitu loh. Ini yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu. Dan kemudian kata Syekh Bakar rahimahullah ta'ala menyampaikan sebuah contoh gambaran yang luar biasa dari salah seorang ulama di abad ini, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau ini adalah contoh orang yang zuhud terhadap dunia. Ya, beliau adalah di antara orang yang sangat mutaqallilan dunia, minimalis terhadap dunia. Dan ini sampai langsung oleh Syekh Bakar rahimahullah ta'ala bahwa Syekh Muhammad Al-Amin ini, beliau la ya'rifu, gak tahu, ya, dari umlatil waraqiyah, mata uang. Jadi kalau beliau ditanya dolar, ditanya kurs-kurs sekarang gitu loh, atau real dan segala macamnya, beliau nggak ambil pusing, ya. Sampai-sampai
Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullahu taala ini menyampaikan bahwa laqad ji'tu minal biladi Shinqiti, ya, aku datang dari negeri bernama Shinqit, ya, yang mana aku datang dari sana itu tidak bawa apa-apa, tidak bawa bekal, ya, ma'i kanzun qalla an yujada inda ahadin. Ya, aku nggak bawa apa-apa, nggak punya bekal yang sedemikian, kecuali bekal yang kubawa adalah wahwa qana'ah. Satu bekalku itu merasa cukup. Ya, dan kemudian kata Syekh Muhammad Al-Amin juga, sekiranya aratul manasib li araftu tariqa ilaiha. Kalau aku pengen kedudukan jabatan, maka aku juga tahu jalan ke sana itu kayak gimana sih gitu loh. Akan tetapi kata Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullahu taala, beliau lebih walakinni la uthiru dunya 'alal akhirah. Aku enggak mau mengedepankan kehidupan dunia untuk kehidupan akhiratku. Aku enggak mau sampai-sampai mengorbankan agamaku untuk dunia yang sementara ini. Dan kemudian juga kata beliau rahimahullahu taala, dan aku akan senantiasa menjadikan ilmuku tersebut, ya, bukan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ya, beliau nggak mau ilmu agamanya ini untuk hanya mendapatkan kesenangan dunia. Ya, maka Syekh Bakar rahimahullah ta'ala tutup di bab yang ke-6 ini dengan mendoakan beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah merahmati para ulama kita rahmatan wasi'atan. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang disampaikan oleh Syekh Bakar tentang zuhud dan juga qanaah, zuhud dan juga qanaah yang patut ada pada diri seorang penuntut ilmu. Patut ada pada diri seorang penuntut ilmu. Yang mana zuhud dan qanaah ini sesuatu yang sejatinya telah berabad-abad lalu dijelaskan oleh para ulama kita dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama menyebutkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah zuhud itu ada di surah Al-Hadid ayat ke-23. Surah Al-Hadid ayat ke-23, Allah berfirman, ayat ini menceritakan atau menyebutkan tentang zuhud, ya. Allah berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami buat seperti itu supaya kalian tidak bersedih terhadap apa yang kalian dapatkan. Ini zuhud. Gitu loh. Kalian kenapa dibuat begitu? Takdir itu enggak kita ketahui semuanya, agar kalian tuh enggak sedih terhadap apa yang ditetapkan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tafrahu bima atakum, dan juga enggak buat kalian itu terlalu gembira terhadap apa yang juga ditetapkan bagi kalian. Ya. Juga kalian enggak terlalu gembira terhadap apa yang ditetapkan bagi kalian. Nah, kemudian kata Allah Jalla wa ala, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong juga suka membangga-banggakan diri. Nah, Al-Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala menyampaikan, memahami dari ayat di atas sebagaimana disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Madarijus Salikin, kata beliau, orang yang zuhud itu adalah fazahidu la yafrahu minad dunya. Orang yang zuhud itu tidak menjadi bangga karena punya dunia. Orang yang zuhud itu tidak menjadi bangga, ya, dengan dunia. Jadi apa yang mereka miliki dari dunia itu enggak buat mereka menjadi bangga. Mereka sama aja, ada dunia enggak ada dunia, bagi mereka sama saja. Ini orang yang zuhud, gitu loh. Kemudian kata Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala, fazahidu la yafrahu minad dunya bimawjudin wa la ya'safu minha ala mafqudin. Dan orang yang zuhud adalah mereka tidak sedih karena kehilangan dari bagian dunianya. Mereka tidak sedih ketika kehilangan dari dunianya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi zuhud ini, ya, sesuatu yang benar-benar ada pada orang ahli ilmu, ya. Orang yang tidak mengilmui dari zuhud tersebut, maka dia benar-benar tidak akan paham hakikat dari zuhud tadi, ya. Makanya kenapa Syekh Bakar sampaikan adab yang ke-6 bagi seorang penuntut ilmu itu adalah
qanaah dan zuhud, karena pada umumnya kehidupan penuntut ilmu itu identik dengan dua hal tersebut, qanaah dan zuhud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, zuhud ya sebagaimana tadi kita sebutkan dan disebutkan oleh Syekh Bakar rahimahullah taala dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa zuhud dan wara ini adalah dua hal yang mirip atau semisal tapi beda tingkatan, sebagaimana juga kita bahas pada pertemuan yang lalu antara khauf dan khosyah, dua-duanya rasa takut tapi beda tingkatannya. Nah, para ulama salaf terdahulu memberikan berbagai macam penjelasan atau definisi dari apa itu zuhud, begitu pula wara. Ya. Dan sebagian mereka memberikan definisi bahwa zuhud itu seorang yang sebelumnya tergila-gila dengan sesuatu, kemudian dia beralih kepada ketergilaannya ini ke sesuatu yang lebih baik, gitu loh. Yang condongnya mungkin pertamanya kepada A, kemudian kepada sesuatu yang dikenal B. Dan sebagian para salaf dulu, ulama salaf dulu menjelaskan kepada kita bahwa ta'ala zuhud itu yakni meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan dari kehidupan akhirat, ya. Kemudian beralih kepada perkara yang mengingatkan mereka atau menggapai akhirat mereka. Jadi meninggalkan perkara yang bisa membuat mereka lupa kepada akhirat, ya. Kemudian beralih kepada dari meninggalkan kesenangan duniawi, dari sibuk sama dunia, dan kemudian menuju kepada kesenangan, semangat menggapai kehidupan akhirat. Ini diantara sekian definisi yang disebut oleh para ulama salaf terdahulu tentang makna zuhud. Begitu pula zuhud itu kata para ulama salaf dulu meninggalkan yang haram dan yang makruh, meninggalkan yang haram dan yang makruh, ya. Dan juga meninggalkan sampai kepada tahap selanjutnya meninggalkan perkara yang mubah, ya, karena mereka khawatir terlalu sering terhadap perkara yang mubah ini membuat mereka lalai dari kehidupan akhirat dan melalai dari melakukan amal soleh, ya. Dan ingat, tentunya bukan berarti zuhud itu tidak boleh sama sekali ngurusin urusan dunia atau nggak kerja sama sekali, bukan, ya. Tapi kita harus porsikan, ya, dalam dunia kita ini mana yang kita lebih ambisi, lebih serius, itu yang akan melihat apakah kita zuhud atau tidak terhadap dunia ini. Kita memandang dunia ini fana atau enggak, kita memandang dunia ini kecil apa enggak di mata kita. Kalau hilang biasa-biasa aja, dapat ya alhamdulillah, kalau enggak sudah, gitu loh. Dan tahu dunia ini akan ditinggalkan dengan mudah. Sebagaimana perkataan para ulama salaf terdahulu, bahwasanya zuhud itu adalah azuful qalb anid dunya bila takalluf. Hatinya itu enggak nempel terus sama dunia, dan hatinya itu enggak ada beban sama dunia, gitu loh. Jadi benar-benar hatinya itu enggak terpaut sama dunia dan seterusnya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga pernah ditanya tentang masalah zuhud, ketika orang yang bertanya kepada beliau, apakah orang yang zuhud itu ketika orang punya 1000 dinar, gitu loh, 1 M misalnya, apakah dia disebut orang yang zuhud? Imam Ahmad menyatakan bahwa bisa saja orang tersebut dikatakan orang yang zuhud, ya, selama dia nggak terlalu berbangga dari bertambahnya dari 1000 dinar atau 1 M tersebut, dan juga nggak sedih kalau misalnya hilang, ya, habis begitu aja. Ya, ini orang yang zuhud terhadap dunia, ya, orang yang zuhud terhadap dunia. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu disampaikan oleh para ulama salaf kita, bahwasanya zuhud lebih tinggi daripada wara, ya, yang keduanya juga sama-sama memiliki kebaikan dan menjadi perintah dari agama kita, terutama bagi para penuntut ilmu. Mereka harus punya sikap yang ada pada dirinya, ini zuhud, ya, zuhud, wara, dan nanti kita juga sebutkan tentang qanaah, ya.
tentang qanaah. Nah, dan ini mengingatkan kita teman-teman sekalian rahimakumullah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa membuat Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbuka. Zuhudlah engkau pada dunia maka Allah akan cinta kepadamu, dan zuhudlah engkau pada apa yang ada pada sisi manusia maka manusia akan mencintai dirimu. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, zuhud terhadap dunia, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, ini sebagaimana yang di antara ayat yang Allah Ta'ala firmankan, ya, makna zuhud dalam surah Ghafir ayat ke-38-39 yang menceritakan tentang orang mukmin yang ada dalam keluarganya Fir'aun. Kata Allah Jalla wa Ala, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'una ahdikum sabilar rasyad. Orang yang beriman di antara keluarga Fir'aun tersebut mengatakan, hai kaumku, ikutilah aku dan aku akan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Ya qaumi inna ma hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara, dan sungguhnya kehidupan akhir adalah negeri yang kekal. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, zuhud ya sangat berkaitan erat dengan dunia, dan para penuntut ilmu dituntut untuk mereka zuhud, ya. Mereka untuk dituntut senantiasa zuhud terhadap dunia tersebut, ya. Jangan menjadikan ketergantungannya terhadap dunia tadi. Dan juga para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyampaikan 3 unsur dari pengertian zuhud. Dari yang pertama adalah zuhud yaitu seorang yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih diharap-harap daripada apa yang ada di sisinya sekarang. Ya. Ini dibangun atas dasar yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Jadi zuhud itu lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada pada dia sekarang. Itu zuhud. Gitu loh. Dia lebih yakin apa yang ada di sisi Allah, ya, daripada apa yang ada di sisinya sekarang. Ya. Jadi yakin terhadap apa yang di sisi Allah dan gak yakin kadang apa yang ada pada diri kita. Lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di diri kita. Itu makna zuhud, unsur zuhud kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dari yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bentuk zuhud adalah tak kala seorang hamba itu ditimpa musibah dalam masalah dunia, hilangnya harta, anak atau semisalnya, dia itu lebih cenderung untuk berharap pahala dari musibah tersebut, ya, daripada dari urusan dunia tadi yang tetap ada. Ini tidaklah dibangun kecuali dengan rasa keyakinan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah ini dibangun kecuali dengan rasa yakin yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara bentuk zuhud itu ketika dapat masalah, dapat musibah, dia lebih cenderung untuk lebih dominan untuk mengharap pahala dari musibah tersebut daripada dunianya tadi tetap ada. Nah, kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya zuhud itu adalah seorang hamba, dia disanjung, dipuji, ataupun dicela, itu sama saja bagi dia. Ya, itu enggak mempengaruhi jalan hidupnya, tak kala dia mau
dijatuhin sama orang atau disanjung setinggi mungkin sama orang, itu nggak mempengaruhi dari kehidupan dunia. Ini orang yang zuhud, karena yang dia cari apa yang di sisi Allah. Sebagaimana poin pertama tadi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang zuhud itu adalah dia nggak yakin dengan yang ada di dirinya, tapi dia lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah. Kemudian yang kedua, tak kala dia dapat masalah ataupun musibah, dia lebih dominankan pahala dari musibah tersebut, balasan dari Allah yang lebih mereka harapkan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, zuhud itu ketika dipuji ataupun dicela, dijatuhin, mereka sama aja, mereka nggak ambil pusing, mereka nggak peduli. Ini yang seharusnya ada pada diri setiap para penuntut ilmu, harus menanamkan perkara zuhud tersebut. Dan kemudian teman-teman sekalian rahimakumullah, begitu pula juga qanaah. Ya, begitu pula juga qanaah yang harus ada pada diri seorang penuntut ilmu. Ya, qanaah harus ada pada diri seorang penuntut ilmu, yakni merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya tadi. Dan orang yang qanaah ini adalah orang yang beruntung. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang berislam, wa ruziqa kafafan, dia memperoleh kecukupan rezeki, wa qana'ahu Allah bima atah, dan dia dianugerahi sifat qanaah terhadap apa yang Allah anugerahkan berikan kepada dia. Jadi qanaah ini adalah sebuah keberuntungan. Orang kalau bisa qanaah ini mahal, teman-teman sekalian. Ya, orang yang bisa merasa cukup itu benar-benar anugerah sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua bisa meraih sifat qanaah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya. Ya, mu'afan fi jasadih, dia diberikan kesehatan. Wa qutu wa indahu qutu yaumih, dia punya makanan pada hari itu. Faka'anna makhizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia itu telah terkumpul pada dirinya. Sebuah 3 hal yang Nabi SAW sampaikan indikator orang yang qanaah. Dia yang penting saya hari ini sehat, saya punya makanan hari ini, bisa makan hari ini, dan saya punya tempat tinggal saya itu aman, nggak ada kerusuhan. Itu udah menjadi sebuah sifat qanaah yang luar biasa yang diajar oleh Rasul kita alaihissalatu wassalam, untuk tentunya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Dan qanaah ini itu termasuk amalan hati, yang mana ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang senantiasa kaya itu cukup dengan apa pemberian dari Allah, tak kala Nabi nyatakan laisal ghina an kasratil arad. Orang yang kaya itu bukan ketika punya aset A, B, C dan D, ya banyak ininya itu segala macamnya, tapi walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi adalah orang yang senantiasa hatinya senantiasa kaya, cukup gitu loh, ya, dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Jadi kaya terhadap kaya hati tersebut. Dan teman-teman sekalian rahimallahu taala, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, man kana taliban li ziyadati, barang siapa yang terus ingin minta tambah, nggak puas, lam yastaghni bima ma'ahu, nggak pernah cukup terhadap apa yang Allah kasih kepada dia, falaysa lahu ghinan, maka orang seperti ini nggak qanaah, nggak disebut hatinya kaya. Ya, tapi orang yang qanaah adalah ridha bi qada'illahi ta'ala, ridha terhadap ketetapan yang Allah tetapkan baginya, wa taslim di amrihi, pasrah dengan keputusan-keputusan Allah Jalla wa Ala, dan yakin apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik. Ya, ini sangat selaras antara qanaah dan zuhud, ya, orang yang qanaah dan zuhud bagi para penuntut ilmu. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka setelah sekilas kita mendengarkan penjelasan dari para ulama kita tersebut dari makna qanaah dan zuhud, maka berusahalah kita untuk menjadi orang yang mempunyai sikap qanaah, mempunyai sikap zuhud bagi penuntut ilmu.
dan jangan sampai terjadi sebaliknya dalam hal tersebut. Maka saya rasa ringkasnya dari itu materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan kepada sesi diskusi bagi teman-teman yang jika ada permasalahan ataupun pertanyaan dari materi yang kita angkat pada kesempatan kali ini, maka kami persilakan dan akan dibimbing langsung sama Al-Akh Firdaus Fidullah. Maka saya persilakan untuk dimulai. Falyatafaddal. Jazakallah khairan atas penjelasannya mengenai materi kita hari ini, minimalis dalam dunia. Kepada ikhwan dan akhwat atau teman lagi ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat Zoom atau bisa juga langsung bertanya kepada guru kita dengan sambil menunggu pertanyaan. Bagaimana dengan fenomena Zat mungkin di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, bahwasannya zuhud atau qanaah Zat identik dengan orang-orang yang bajunya lusuh, compang-camping, tidak terurus, gitu Zat. Bagaimana menyikapi fenomena ini Zat? Apakah ini juga termasuk zuhud Zat? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaan atau diskusi yang kita akan angkat ini. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Memang ada sebuah masalah di masyarakat kita atau kehidupan kita sehari-hari, yaitu tak kala zuhud diidentikan dengan sesuatu yang atau berpakaian nggak bagus gitu loh, lusuh, compang-camping dan semisalnya. Ketahuilah bahwa ini tidak selaras dengan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala ada seorang sahabat pernah mendengar Nabi bersabda bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebarat biji sawi. Dan kemudian dia bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada seorang itu senang bajunya bagus, sendalnya bagus, ini nggak sombong kah gitu loh. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Adapun sombong, kata Nabi, al-kibru batul haqqi wa qamtun nas, itu orang yang meremehkan orang lain menolak kebenaran. Nah, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, di hadis yang lainnya Nabi SAW juga bersabda, innallaha yuhibbu an yura atharuhu nikmatihi ala abdihi. Allah itu senang melihat tampak bekas nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya tadi. Ya, Allah itu senang, suka ketika bekas dari nikmatnya tadi itu terpampang kepada hambanya tersebut. Nah, jadi teman-teman semoga muliakan, kita perlu luruskan dari pernyataan tersebut bahwa zuhud apakah identik atau dominan orangnya itu pakaiannya nggak benar, atau sebagian malah sampai pada tahap orang zuhud apalagi mungkin dikatakan wali Allah, mohon maaf mungkin cuma pakai celana pendek doang misalnya gitu ya, buka aurat dan seterusnya, terus dianggap sebagai wali Allah misalnya gitu, orang soleh dan seterusnya. Maka yang seperti ini tentunya agak sesuai ya dengan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan sampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zuhud itu kata para ulama amalan hati, bukan amalan zahir, ya, amalan hati yang ketika orientasi hidupnya sebagaimana kita sampaikan tadi adalah akhirat, gitu loh. Nah, terus bagaimana ketika seorang yang dia merasa zuhud, ya, pengen menimbulkan zuhud kepadanya, akhirnya seakan-akan nggak mikirin dunia sama sekali lagi, gitu loh. Maka ini keliru, gitu loh. Ini keliru.
Yang mana ketika orang yang ketika cerdas ya dari masalah zuhudnya tersebut, maka dari dunia itu pun mereka bisa menjadikan wasilah dari untuk kebaikan kehidupan akhiratnya. Sebagaimana kita sampaikan zuhud tadi, dia dari dunia ada apa nggak ada sama aja, dapat sama aja, biasa-biasa aja, datar aja, nggak dapat juga, datar juga. Jadi apa namanya, bukan termasuk bagian dari hal tersebut. Pakaian yang bagus, itulah pakaian yang rapi, ya, yang kece, yang seterusnya, itu identik atau selaras dengan makna dari zuhud tersebut, dan tentunya bukan meninggalkan dunia secara totalitas yang akhirnya tidak membuat seorang hamba atau seorang penuntut ilmu tadi jatuh kepada hal yang sebaliknya. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita luruskan bahwa zuhud gak identik dengan baju yang lusuh, compang-camping, apalagi mohon maaf cuma pakai celana pendek doang, terus nggak pakai baju, pakai peci, terus dianggap orang udah zuhud, wali Allah, segala macamnya. Sekiranya yang kayak gitu itu zuhud gitu loh, ya Abu Bakar udah duluan, Umar udah duluan gitu, Rasul SAW udah dahuluan, tapi nyatanya mereka adalah orang yang sangat menjaga muru'ah, jaga berpakaian ya sesuai dengan koridornya. Maka itu yang perlu kita benerin ya. Wallahu ta'ala bishawab. Jawabannya kemudian pertanyaannya jadi penuntut ilmu tidak melakukan perjatuhan muruah itu tidak berhubung dengan orang lain. Kemudian bagaimana menyelesaikan antara penuntut ilmu dengan menyebutkan dirinya tidak bergantung kepada orang lain. Ya, jazakumullah khairan atas diskusi atau pertanyaannya. Seorang penuntut ilmu yang mereka harus menjaga muruahnya, tidak bergantung terhadap orang lain. Kemudian bagaimana sikap yang tepat bagi seorang penuntut ilmu dalam menyelaraskan antara penuntut ilmu dengan memenuhi kebutuhan dirinya agar tidak bergantung kepada orang lain. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang bagus tentunya untuk nasihat kita semua teman-teman sekalian, bahwa di sisi yang lain kita sebagai manusia wajar ketika kita memiliki kebutuhan untuk kehidupan kita. Ya, sebagaimana juga ini berlaku kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan menjadi sebuah pelajaran berharga. Kita ingat bahwasanya Nabi SAW hingga meninggal dunia atau wafat, beliau itu masih punya tanggungan menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi. Beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi. Dan ini jadi pertanyaan kita, kok bisa Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Maka jawabannya kata para ulama adalah Nabi SAW itu tetap jaga muru'ah. Beliau nggak minta-minta, walaupun sahabat itu sangat welcome sekali kepada beliau gitu loh. Ya, kalau cuman sekedar gandum ya Rasulullah, beras lah bahasa kita sekarang, kita bisa bantu kok. Nggak mungkin kita nggak bisa bantu. Ya, tapi karena Nabi SAW itu punya kewibawaan, punya muru'ah, nggak mudah minta-minta sama orang, gitu loh. Sampai kan kita sering dengar bagaimana Nabi SAW baju beliau sudah usang segala macam. Akhirnya beliau dikasih baju sama orang lain, malah disanjung sama sahabat yang lain, akhirnya diminta sama sahabat yang lain. Yang menunjukkan bahwasanya beliau tauladan kita bersama, nggak mudah bergantung kepada orang lain. Terus bagaimana sikap seorang penuntut ilmu ketika dia harus belajar juga, jadi orang yang zuhud dan qanaah juga,
memenuhi kebutuhan dirinya. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan tentang masalah bagaimana tawakalnya seekor burung. Ya, bagaimana tawakalnya seekor burung yang mereka keluar di pagi hari dalam keadaan perut mereka kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan perut mereka penuh dengan makanan. Hadis yang mengajarkan kepada kita tawakal. Hadis yang mengajarkan kepada kita untuk gerak gitu loh, untuk lakuin gitu loh. Apa yang bisa Anda usahakan, usahakan gitu loh. Walaupun seakan-akan ekspektasi kemungkinan untuk berhasil itu mungkin minim gitu loh. Teman-teman sungguh muliakan rahimakumullah, kita itu punya orang-orang di sekitar kita yang hidup ya di sekitar kita itu, ya mungkin teman-teman pernah lihat lah di luar gitu loh, di jalanan ya, di tepi jalan ada orang-orang tua udah renta gitu kan, terus udah tua udah renta, terus kemudian jualan hal-hal yang kadang di kepala kita tuh, ya Allah, ya siapa yang beli di zaman ini misalnya gitu, mainan-mainan zaman dulu, mainan anak gitu kan ya, atau ada jajanan anak-anak zaman kecil kita dulu, tapi zaman sekarang gitu loh. Sekarang kan di logika kepala kita ya, ini dapatkah gitu, untungkah, bisakah untuk hidup? Tapi nggak pantas kita kalau berpikir seperti itu. Seharusnya kita berpikir, ya beginilah seharusnya kita gitu loh. Apa dia? Yaitu lakukan sesuatu yang Anda bisa lakukan, yang mana dari sesuatu yang dilakukan ini bisa menghasilkan, terlepas dari besar kecilnya, tapi itu telah menunjukkan bahwasanya Anda nggak bergantung sama orang lain. Ya, Anda bergantung sama Allah. Apa di antara bentuk Anda bergantung sama Allah? Anda kerja. Anda lakukan sesuatu yang bisa ada penghasilan bagi Anda. Anda mau jadi marketer kah gitu kan, reseller kah gitu kan ya. Ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana kisah yang ma'ruf yang kita ketahui, beliau di antara contoh kita tauladan kita bersama pula bahwa manusia yang enggak bergantung sama orang lain. Tak kala beliau hijrah ke kota Madinah bersama Rasul dan para sahabat yang lain, beliau enggak bawa apa-apa, padahal beliau orang kaya. Terus beliau disaudarain sama Nabi, dan Nabi cerdas. Nabi enggak mau saudarain Abdurrahman bin Auf itu dengan sahabat dari Ansor yang mungkin enggak punya duit. Beliau saudarakan sama orang-orang yang sekelas beliau, sukufu bahasanya gitu loh. Ya, sukufu sama Abdurrahman bin Auf. Kemudian ini sahabat Ansor baik banget. Ini hartaku setengah, fadol antum ambil untuk buka usaha apa segala macam, silakan. Istriku siapa yang kau mau, saya talak, nanti saya cerai, nikahin. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala sifat yang luar biasa dari para sahabat, teman-teman sekalian, mereka enggak ambisi kepada dunia. Kita nih kalau udah dikasih temen, nih punya duit 100 ribu, 50 buat ente lah kan. Wah, itu udah bersyukur banget kita. Tapi Abdurrahman bin Auf lain ceritanya. Bukan 50 ribu lagi, setengah dari harta orang kaya gitu loh. Ya, beliau cuman bilang, tolong tunjukin pasar mana gitu loh. Menunjukkan beliau pengen berjuang sendiri gitu loh. Nggak mau bergantung sama orang lain. Allah suruh saya usaha, apapun hasilnya, ya kita serahkan sama Allah. Sepantasnya penuntut ilmu seperti itu. Dan misalnya lah ya penuntut ilmu, kita ingat kisahnya Imam Ahmad, bagaimana beliau kadang harus sampai jual genteng, jual ember, baskom di rumahnya itu dijualin. Kita ini kadang malu, teman-teman sekalian, beda sama orang-orang yang kadang, mohon maaf, yang nggak jelas gitu loh. Kadang ada sebagian anak-anak muda itu, pemuda atau pemudi, rela-rela jualin tabung gas punya mamanya di rumah misalnya gitu kan. Untuk apa? Untuk sekedar kadang main PlayStation di luar sana gitu loh, untuk hal-hal yang kadang walizubillah sampai parahnya ada yang pakai untuk beli obat-obatan, nyabu dan seterusnya, sampai jualin tabung gas di rumahnya gitu kan ya. Karena memang lumayan gitu loh, satu tabung gas itu bisa seharga 100 ribuan gitu, bisa untuk dia apa yang dia inginkan. Tapi kenapa kita penuntut ilmu kadang mikir, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kayak gitu juga, kadang tetap masih banyak hal yang bisa kita perjuangkan untuk kita dapat kebaikan tersebut. Dan tentunya beda kondisinya ketika bagi seorang wanita yang penuh dengan keterbatasan biasanya, tapi tetap yakinlah, husnuzonlah kepada Allah, Anda bisa kok nggak bergantung sama orang lain.
yakin Anda bisa nggak bergantung sama orang lain. Kalau saya kerja sama orang, apakah bergantung sama orang lain nggak Ustaz? Ya enggak lah. Anda misalnya seorang wanita mungkin bingung mau ngapain, adanya dapat kerja tapi yang harus terikat dan seterusnya, tapi tentunya itu nggak ngalangin Anda, misalnya kerjaan tersebut untuk Anda tetap belajar dan menuntut ilmu. Intinya Anda lakuin apa yang bisa Anda lakukan, ya, sebagai bentuk ikhtiar Anda menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bergantung kepada orang lain, hanya cuma sekedar dikasih walaupun posisi seorang wanita itu sejatinya dia di bawah tanggungan orang yang menjadi walinya, entah kalau ada ayahnya, kalau dia punya pamannya, ada abang laki-laki, saudara laki-lakinya dan seterusnya. Tapi sekiranya misalnya dia katakan saya nggak punya siapa-siapa, maksudnya saya hidup sebatang kara, misalnya bahasa gitu ya. Tapi yakinlah bahwasanya kita punya Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memperhatikan hamba-hambanya tersebut, dan jangan putus asa, jangan patah arang, yakin dan optimislah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakallahu khairan kepada yang si penanya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, satu pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Baik, karena nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan aja Ustaz pada pertemuan pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang menyimak kajian kita, dan kami ucapkan juga kepada guru kita Al-Ustaz Irfan Mutusman atas waktu dan ilmunya. Mungkin kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.